Halo Sobat Traders, kembali lagi bersama saya Genta Saputra, salah satu trading advisor di Dimax Berjangka Bandung. Oke, kali ini kita berada di acara Dimax Talks, Let's Talk About Trading. Oke, langsung saja ya, mungkin di sini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Widi. di sini ada Master Widi ya, Sobat Traders ya. Nah, di sini adalah salah satu mentor official berjangka di Dimax Berjangka Bandung ya, maksudnya di sini ya. Betul. Nah, di sini ada Master Widi yang akan berbincang-bincang setengah jam ke depan untuk kita semua agar bisa membuka mindset kita mengenai dunia trading, Ya, Master betul Widi. sekali. Nah, dan judul pada sore hari ini yaitu membangun disiplin dalam trading. Nah, Menarik sih ini. menarik ya Master Menarik Widi ya. Jadi apapun itu mungkin konsepnya harus disiplin ya Master Widi Harus ya. disiplin. Baik itu dari sekolah ya, Betul. dari pekerjaan maupun trading juga ya. Betul banget. Nah, mungkin di sini saya ada beberapa pertanyaan buat Master Widi ya yang akan tersampaikan nantinya buat sobat traders yang ada di luar sana maupun yang ingin memulai trading ya. betul. Nah, di sini boleh nanti kita cermati sama-sama hal-hal apa saja nih yang akan saya pertanyakan dan seperti apa penyampaian dari Master Widi sendiri. Oke, Master Widi, Siap. kita bisa mulai pertanyaannya? Boleh, Oke. langsung saja. Pertanyaan pertama nih Master Widi ya, Oke, saya apa akan tuh? sampaikan. Bagaimana cara Master menentukan kriteria untuk masuk dan keluar dari perdagangan? Oke. Nah. Ini pertanyaan mendasar ya, kayak Mendasar gitu kan. ya. Jadi kita bertahap aja. Iya betul. Oke, untuk bagaimana cara saya entry dan exit gitu kan di market, tentunya salah satunya yaitu kita perlu tahu dulu nih kayak gitu kan. Paling minimal kita tahu teknikalnya dulu, yaitu paling dasar support resisten. Support resisten ya. Nah, support resisten atau level-level harga yang penting lah, bisa dikatakan ya, level-level harga yang penting itu kita identifikasi dulu sebelum kita entry. Nah, pada saat kita sudah mengetahui level-level support resistennya, harga terendahnya di berapa, harga tertingginya di berapa, baru nanti kita bisa menentukan kapan dan di mana kayak gitu kan, di harga berapa kita akan masuk atau entry di market. Nah, begitupun sebaliknya gitu kan. Setelah kita mengetahui support resisten tadi, kita juga nanti bisa tahu kapan sih kita akan exit di market. Exit di market di sini dalam artian kita bisa stop loss gitu kan, atau take profit kayak gitu, atau TP. Iya betul. Gitu. Jadi ada beberapa juga yang harus kita perhatikan di situ ya Master Widi Betul, ya. sebelum kita entry posisi tentunya perlu kita perhatikan. Salah satunya itu yang paling mendasar yaitu teknikal dan support resistennya. Teknikal Itu. dan support resisten. Nah, jadi poin pertamanya mungkin sobat traders di sana yang saya tangkap ya dari penyampaian Master Widi ini, minimal itu kita harus mengetahui support dan resisten. Betul. Harga tinggi dan harga rendahnya Master ya. Betul. Nah, jadi kalau itu nanti tidak sinkron, kita menggunakan stop loss ya Master Widi ya. Betul. Nah, jadi itu salah satu pengaman kita di dunia trading Master Widi Betul. ya. Oke, itu sangat menarik sekali ya untuk basic. Cuman gak semua orang juga memahami hal-hal basic seperti itu. Betul. Masuknya sembarangan, keluarnya Nah, juga sembarangan. Itu. Nah, itu Benar salah banget. satunya. Jadi minimal sobat traders di luar sana cukup pahami dulu harga tertinggi dan terendahnya. Apabila itu tidak sinkron nanti dengan analisanya, cukup menggunakan stop loss ya. Oke, Betul. seperti itu. Next, pertanyaan kedua masih ada Master Widi ya. Oke, Ada apa beberapa pertanyaan ya. Kita akan bahas semua di sini. Lalu bagaimana cara mengelola risiko dalam setiap perdagangan yang Master Widi lakukan? Oke, kalau untuk saya meminimalisir resiko di dalam trading gitu ya, salah satunya itu tadi kita cari tahu dulu gitu kan, di mana saya akan stop loss dan di mana akan saya take profit. Jadi nanti saya tahu nih kayak gitu kan, sebelum saya entry posisi, saya tahu ini kalau misalkan stop loss berapa dolar, kalau misalkan take profit berapa dolar kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari manajemen resiko saya, biasanya untuk paling besar ya, untuk stop loss paling besar nih, stop loss itu di 100 pip kayak gitu. 100 pip ya. itu berarti tinggal kalikan aja, kalau misalkan teman-teman pakai lotnya 0,10 berarti 100 dolar kayak gitu. Iya. Nah, kalau misalkan untuk take profitnya sendiri, tentunya untuk take profitnya sendiri kita perlu menyesuaikan dengan risk reward ratio namanya kayak gitu. Oke, Nah, risk reward ratio ini penting juga kayak gitu kan. Nah, untuk risk reward ratio
paling minim itu 1:1 teman-teman. Jadi kalau misalkan stop lossnya 50, take profitnya pun harus 50. Jadi jangan sampai stop lossnya 50, take profitnya cuma 20 pip kayak gitu kan, maaf. Nah seperti itu kalau misalkan ada momen seperti itu lebih baik hindarin kayak gitu kan, karena resikonya besar kayak gitu. Kalau misalkan stop loss kayak gitu nanti malah besar ketimbang profitnya hanya 20 pip atau 20 dolar kayak gitu kan, kalau misalkan teman-teman pakai 0,10 kayak gitu. Nah itu perlu kita perhatikan juga. Nah di sisi lain, selain kita memperhatikan risk reward ratio, kita perlu memperhatikan juga win rate kayak win gitu. Rate, ya. Nah ini win rate juga perlu kita pertimbangkan kayak gitu kan. Kita punya metode, kita punya suatu teknik kayak gitu kan. Terus kita perlu backtest juga kayak gitu. Kita perlu backtest sendiri dalam 10 kali transaksi, berapa profitnya, berapa lossnya. Kalau misalkan profitnya 7 gitu ya, lossnya 3, nah itu berarti udah lumayan bagus. Berarti probabilitasnya 70%. Kayak gitu kan, atau win rate-nya 70%. Nah kalau misalkan kita gabungkan antara win rate dengan risk ratio, tentunya kalau misalkan paling minimal ada 1:1 dengan win rate-nya 70%, tentunya kalau misalkan teman-teman konsisten pasti akumulasi profit. Kayak gitu. Betul. Nah itu mungkin kalau misalkan dari manajemen risiko dari saya. Nah manajemen risikonya, jadi sudah disampaikan oleh Master Widi untuk manajemen risikonya seperti apa. Yang saya lihat di sini Master Widi itu lebih melihat dulu nih probabilitasnya seperti apa nih. Ini kita lebih ke cuannya gede atau ke risikonya yang gede nih. Nah seperti itu. Kalau cuannya lebih gede kita bisa langsung open transaksi ya Master Widi ya. Nah dengan analisa yang sudah kita buat tadi. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita stop loss-nya lebih besar ketimbang take profitnya. Nah itu hal yang salah ya. Sobat traders yang di luar sana, itu hal yang salah gitu. Jadi harus dirubah lagi. Harus kita benar-benar susun lagi plan trading. Itu termasuk ke plan trading Mas? Plan trading. Sebenarnya kalau misalkan berbicara salah, enggak salah-salah banget juga. Kalau misalkan ya kita punya metode kayak gitu kan ya, stop loss-nya gede terus take profitnya kecil kayak gitu. Pokoknya enggak sebanding lah kayak gitu kan. Sebenarnya enggak salah-salah juga. Tapi teman-teman perlu win rate-nya yang tinggi kayak gitu. Betul. Bahkan harus 100% loh. Kalau misalkan kita pengen cuan, dalam artian dengan win rate-nya 100% kayak gitu kan, atau dengan risk reward ratio-nya enggak sebanding dengan stop loss-nya lebih besar. Jadi tentunya untuk win rate-nya perlu besar kayak gitu. Jadi bisa perlu 100% tuh kalau untuk win rate-nya. Kan enggak ada enggak mungkin lah gitu kan. Enggak mungkin enggak ada yang bisa 100% untuk win rate-nya. Betul ya. Sedangkan 80% aja itu udah bagus banget. Udah bagus banget ya. Kayak gitu. Ini kalau untuk pertanyaan ketiga masih ada sangkut pautnya dengan pertanyaan kedua nih Mas nih. Apa tuh? Nah jadi kalau untuk Master Widi sendiri ada strategi khusus nggak untuk mengatasi godaan melanggar aturan dalam dunia trading gitu? Ini kan termasuk ke plan trading juga. Jadi betul. Strategi khusus nggak ini untuk menahan diri ini kira-kira nih? Nah kalau saya biasanya ya untuk follow plan saya gitu kan ya, follow plan saya. Itu biasanya saya menggunakan teknik atau metode set and forget. Kayak gitu. Gimana tuh Mas? Nah, jadi untuk set and forget itu kita udah analisa nih gitu kan. Kita udah punya plan gitu kan, stop loss-nya di berapa, take profit-nya di berapa. Lalu kalau misalkan stop loss berapa dolar, kalau misalkan take profit berapa dolar, udah kita langsung entry tas gitu kan. Set stop loss dan take profit-nya udah ditinggalin kita melakukan aktivitas yang lain kayak gitu, ketimbang kita terus ngeliatin chart terus mantengin grafik. Itu pasti nanti godaannya lebih besar. Iya lebih besar lagi. Betul. Ya kebanyakan apalagi buat pemula itu hampir tiap menit Master tiap menit cek lagi dicek lagi ya gitu. Itu mungkin tidak baik juga sebenarnya. Betul, itu malah menggoyangkan psikologi kita. Ya betul. Berarti psikologi harus benar-benar dijaga juga ya Sobat Traders. Kalau kita sudah pasang TP dan SR itu boleh ditinggal juga ya Master ya. Betul, bisa di set. Nah, ya kalau misalkan mau ngecek ya jangan 1 menit sekali banget lah gitu minimal kan ya. 1 jam lah minimal ya. 1 jam sekali bisa lah kayak gitu kan. Iya. Nah itu salah satu untuk strategi mengatasi gitu ya. Mengatasi agar Sobat Traders di luar sana bisa menahan diri nih. Betul. Agar tetap dalam urus dunia trading gitu. Betul. Oke, kita lanjut lagi nih untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi bagaimana untuk mengatur jadwal trading Master yang bisa memastikan kita itu konsisten profitnya dan disiplin.
Jadi untuk jadwal itu seperti apa nih kalau buat Master sendiri? Oke. Nah, ini mungkin lebih ke berbicara tentang waktu gitu Iya, ya. waktu. Ini mungkin bisa juga teman-teman sesuaikan dengan bisa menyesuaikan dengan aktivitas teman-teman gitu kan, atau bisa juga menyesuaikan dengan pada saat market sedang bagus kayak gitu. Contoh Oke. misalkan market kan ada pas waktu bagus-bagusnya nih kayak gitu kan. Iya, Pada saat overlaps namanya betul. tuh. Nah, overlaps itu di jam-jam berapa aja? Satunya itu di sesi pertama gitu ya. Sesi pertama itu di jam 9 jam 7 lah ya, bisa sampai jam 7 sampai jam 10 pagi kayak gitu. Itu mungkin bagus. Lumayan cukup bagus. Itu sesi yang pertama. Sesi yang kedua itu bisa di sesi London kayak gitu kan. Sesi London di jam berapa? Sesi London bisa di jam 1 siang sampai jam 4 sore kayak gitu. Betul. Itu bisa kita trading di jam tersebut. Atau paling terakhir itu ini lumayan sih dan mungkin lebih ekstrim juga kayak gitu kan. Itu di sesi New York atau Amerika. Oh, sesi Kayak Amerika gitu. ya. Ya sesi Amerika ini lebih Agresif lah likuiditasnya mungkin lebih ya. agresif, Iya. betul kayak gitu. Nah, itu bisa menyesuaikan, berarti sesi Amerika itu di jam 7 malam sampai jam 11 malam kayak gitu. Nah, itu di jam-jam yang cukup lumayan bagus dan mungkin bisa teman-teman sesuaikan kayak gitu. Contoh misalkan, oh saya ada kegiatan lain nih di jam pagi kayak gitu kan, ya udah deh nanti tradingnya saya di jam siang kayak gitu. Berarti Nah, kalau itu. trading ini lebih fleksibel waktu ya Master ya. Betul. Menyesuaikan sebenarnya. Betul, Kalau makanya kita bisanya sore, kalau malam betul. malam gitu ya. Makanya sebenarnya kalau misalkan ada teman-teman yang beralasan saya sibuk gitu kan karena saya nggak bisa trading karena sibuk, itu sebenarnya enggak ya. Bukan alasan ya. Bukan alasan, bukan Karena suatu alasan. yang sudah betul. dijelaskan tadi sesinya itu banyak sendiri ya Betul. Master ya. Jadi fleksibel 24 Fleksibel jam loh. 24 jam market itu ya. Betul. Jadi nggak tutup-tutup seperti itu aja gitu. Hmm, Beda halnya mungkin dengan saham ya Master ya. Iya. Ada tutup bukanya Nah, cukup lama betul. di situ ya. Betul. Tapi kalau trading ini 24 jam. Jadi sobat traders itu mungkin bisa dikatakan kalau nggak sempat atau nggak ada waktu mungkin itu kurang logis ya Pak. Alasannya ya. Betul. Ya cuman itu kembali lagi kepada sobat Iya, traders betul. maunya seperti apa, kenyamanannya ya. Di sini mungkin kita memberikan solusi nih Iya, buat betul sobat sekali. traders yang ada di luar sana untuk step by step trading yang baik itu seperti apa gitu ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya nih Master Widi nih. Oke, boleh. Nah, lalu apa saja nih faktor eksternal dan internal yang bisa mengganggu disiplin dalam trading dan bagaimana cara menghadapinya nih? Oke. Faktor eksternal dan Iya, dan internal. Internal ya. Ya ada Yang bisa mengganggu kedisiplinan dalam kedisiplinan trading. Nah, Oke. Mungkin faktor eksternalnya ya yang bisa mengganggu dalam trading itu mungkin dari contoh misalkan nih kayak gini nih. Contoh misalkan kita punya suatu grup ya, punya Iya. suatu grup trader kayak gitu kan. betul. Nah, ada trader lain kayak gitu kan, dia sering banget pamer profit. Kayak gitu. Pamer-pamer Pamer ya, profit iya, di benar. grup kayak gitu kan. Apalagi saling maju lah di situ Nah, ya. kayak gitu kan. Tentu kan masih orang tersebut gitu ya, yang merasa ini itu pasti wah, saya juga pengen dong gitu kan ya. Saya juga pengen banget gitu kan sama kayak yang pamer profit tersebut gitu kan. Iya. Profitnya gede-gede dan lain sebagainya. Nah, itu pasti sangat mengganggu terhadap Itu sangat mengganggu. disiplin. Pasti Betul, kayak betul, gitu betul. kan. Dalam artian ya tentunya kita harus benar-benar menjaga kayak gitu kan. Jadi jangan sampai kita benar-benar kepanasan lah istilahnya tuh, kepanasan sama profit orang lain kayak gitu. Tentunya kita perlu stay on the track aja dengan rules kita sendiri kayak Betul. gitu. Nah, itu mungkin faktor eksternalnya. Nah, untuk faktor internalnya tentunya itu kedisiplinan diri sendiri kayak gitu kan. Itu perlu dilatih juga kayak gitu kan. Sama aja lah kalau misalkan kayak di tentara-tentara kayak Betul. gitu kan, itu sangat sangat dijunjung tinggi dalam kedisiplinannya. Tentunya sama kayak gitu kan, di dalam trading pun perlu dijunjung tinggi karena kalau misalkan teman-teman gak disiplin, contoh aja ya dalam faktor internal, contoh gak disiplin dalam bikin plan trading kayak gitu kan, nah itu dapat merusak psikologis dan trading teman-teman kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk mengatasi faktor eksternal dan internal yang disampaikan oleh Master Widi. Yang pertama itu ya kita jangan terlalu goyah ya melihat hasil orang gitu. Nah, betul. Fokus on the track ya Master Betul, Widi betul, ya. betul. Fokus karena yang pertama setiap balance atau saldo dari sobat traders itu kan berbeda-beda ya. Iya. Apalagi sewaktu volume yang kita gunakan juga berbeda. Betul. Nah, pada intinya yang kita kembalikan ke pertanyaan sebelumnya tadi.
kita cari dulu nih untuk win rate-nya ya Mas Widi ya. 80% tuh udah bagus banget itu ya. Betul. Jadi nggak harus profit si A dan si B itu harus sama, nggak harus. Enggak. Nah kita lihat akumulasinya nih gitu. Nah jadi seperti itu Sobat Traders, tetap fokus jalani saja. Gimana teknik yang Bapak Ibu gunakan itu terus diperdalami gitu ya. Itu salah satunya. Jangan lihat kiri kanan, fokus pakai pasang kacamata kuda ya. Nah, katanya. pasang kacamata kuda. Kacamata kuda, kita fokus Gitu. saja on the track gitu Betul. ya. Nah, jadi seperti itu cara mengatasinya, itu versi dari Master Widi. Itu boleh diterapkan buat teman-teman yang ada di luar sana. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan ya. Mungkin nih pertanyaan terakhir ya Master Widi ya. Boleh. Nah, di sini pertanyaan terakhir yang akan saya tanyakan. Nah, jadi seperti ini nih. Bagaimana cara Master Widi untuk menentukan ukuran posisi atau alokasi modal dalam setiap perdagangan? Nah, jadi untuk memastikan disiplin dalam manajemen risiko nih, lebih ke sana Mas Widi. Oke. Nah, jadi bagaimana nih caranya untuk menentukan posisi atau alokasi modal yang pas nih? Oke. Nah, terkait dari pertanyaan tadi itu mungkin lebih ke mencakup tentang manajemen risiko. Manajemen risiko ya. Betul ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang manajemen risiko dan alokasinya seperti apa, tentunya kita perlu perhatikan juga dari teman-teman deposit di awal. Deposit kayak gitu di awal. Teman-teman misalkan punya modal nih gitu kan ya, punya modal di 100 juta 100 atau juta ya. $10.000 aja lah Oke. gitu kan ya. Nah, teman-teman perlu pertimbangkan juga gitu kan resiko. Nah, ini resikonya dulu ini. Resikonya dulu kayak gitu kan. Berapa persen dari modal tersebut yang berani teman-teman tempuh lah kayak gitu kan, atau berani teman-teman resikokan. Nah, biasanya kalau misalkan saya itu ada beberapa level. Buat teman-teman mungkin ada beberapa level. Level pertama itu level yang ya mungkin low risk lah kayak gitu. Low risk itu bisa di 10% dari modal. 10% gitu. Dari modal. Betul. Itu maksimal ya. Maksimal keseluruhan, bukan per transaksi ya. Ingat, bukan per transaksi tapi maksimal keseluruhan. Kayak gitu. Jadi 10% dari modal nih. Kayak gitu kan, 10% dari modal berarti kalau misalkan tadi modalnya 100 juta berarti 10 juta. 10 juta ya. Betul. Berarti kalau misalkan nih selama trading gitu kan saya sudah loss 10 juta, udah berarti teman-teman tinggalin kayak gitu kan. Teman-teman berhenti tradingnya kayak gitu. Tinggal WD aja tuh modalnya. Itu boleh juga seperti itu kan. Oke. Nah, itu untuk low risk-nya. Kayak gitu kan. Lalu kalau misalkan ada lagi level kedua, ini lebih ke medium risk. Medium risk saya mungkin biasanya rekomendasikan itu di 30% dari modal. 30% Mas. 30% dari modal, berarti kalau misalnya tadi modalnya taruh aja 100 juta berarti 30 juta ya. 30 juta. 30 jutanya. Nah, jadi tadi ya kembali lagi. Itu 30 juta tersebut bukan dalam satu kali transaksi kayak gitu kan. Tapi itu akumulasi bisa mainnya. Nah, betul. Jadi akumulasi pada saat teman-teman misalkan selama trading itu udah loss 30 juta gitu kan, atau 30%, ya udah teman-teman berhenti trading kayak gitu. Nah, untuk paling ekstrimnya, yang paling ekstrimnya itu yang level 3, yaitu di 50%. 50%. Gitu. Berarti setengahnya dari modal. Setengah dari modal ya? Setengahnya dari modal. Nah, teman-teman baik lagi kan, tinggal pilih aja tuh teman-teman, baik mau yang low risk kayak gitu kan, medium risk, atau malah yang lebih ke high risk. Maksimalnya itu di 50% biasanya. Maksimal 50% ya. Jadi nggak semua modal ya habis dalam sekejap. Nah, itu perlu kita perhatikan. Kayak gitu. Nah, tapi ada juga nih yang saya perhatikan atau ada juga yang sering konsultasi ya mungkin itu mempertaruhkan 100% Mas Widi. Itu kalau pandangan Mas Widi gimana tuh? Atau itu, bisa kita sebut dengan margin call ya? Margin call. Nah, betul, itu kalau pandangan Mas Widi trader-trader seperti itu seperti apa? Nah, sebenarnya itu itu mungkin orang tersebut terlalu berani atau gimana? Orang tersebut karena nggak punya plan di awal. Biasanya nggak punya plan ya. Betul, nggak punya plan di awal sehingga ya meresikokan keseluruhan dari modalnya. Keseluruhan dari modal. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan menurut saya ya itu kurang baik. Kurang baik ya. Kurang baik. Kayak gitu. Jadi tentunya perlu kita alokasikan dari manajemen modalnya di awal pun ya, sebelum deposit nih. Sebelum deposit kita udah punya modal kayak gitu kan, terus pengen deposit. Nah, sebelum deposit pun kita perlu pikirkan dulu tuh resikonya di berapa persen yang berani saya tempuh, yang berani saya resikokan kayak gitu. Justru itu sebelum masuk kita udah buat plannya dulu ya. Nah, harus juga halnya sebelum kita transaksi kita
membuat ini dulu analisa dulu ya. Analisa dulu residual Iya rasionya. betul. Jadi kayak gitu seperti kan. itu ya, kita nggak langsung nyemplung aja ibarat Betul. kalau mau mandi kolam itu langsung basah ya, nggak juga. Kita juga harus ngukur dulu nih kedalaman kolam berapa ya. Nah. Takutnya sekali nyemplung nanti bahaya Mas Iya. Ria. Nah apapun Tenggelam gitu kan. tenggelam nanti. Makanya dari awal tadi kita juga bahas kedisiplinan ya, itu mencangkup semuanya sobat traders ya. Bahkan kita sebelum terjun dalam bisnis pun kita harus tahu dulu nih modal kita berapa dan yang kita risikokan berapa Mas Ria. Nah, itu penting Begitu banget. juga udah masuk perjalanannya seperti apa dulu nih, resiko yang kita tempuh dan profit yang kita dapatkan. Betul. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin di sini udah banyak banget yang disampaikan Master Widi ya, buat sobat traders ya. Itu sangat bagus sekali. Ada beberapa pertanyaan di sini ya. Dari pertanyaan 1, 2 sampai 6 pertanyaan di sini Master Widi Wah. yang udah kita bahas Gak ya. kerasa ya. Tapi nggak kerasa nih. Nah, 6 pertanyaan tapi yang saya lihat di sini ini bagus-bagus semua pertanyaannya. Betul. Ini buat sobat traders maupun pemula, maupun pemula dan yang sudah trading, ini yang saya lihat memang berguna banget ini Mas Widi. Betul. Bukan buat pemula doang di sini Setuju ya. sih. Yang udah trading pun juga sama ya di sini. Karena ada beberapa hal-hal poin penting di sini ya, dari money manajemennya seperti apa, untuk alokasi dananya seperti apa, terus kita menyikapi market itu seperti apa, sudah dijelaskan tadi semuanya. Nah, jadi buat sobat traders di sini mungkin yang ada di luar sana khususnya di Bandung mungkin ya Mas Widi ya. Ya. Kalau masih kurang jelas atau pengen lebih lagi untuk edukasinya, boleh langsung saja nih datang ke kantor kita nih. Boleh Nah, banget. di mana tuh Mas Widi kantornya? Di Jalan Garuda nomor 88 Andir, Kota Bandung. Nah, nanti langsung bisa ketemu sama Master Widi ya, selaku mentor ofisial yang ada di Dimax Berjangka Bandung. Jadi seperti itu. Lebih bagus itu ya langsung tabletop Master Widi ya. Betul. Ngobrol secara langsung ya. Betul. Nah, itu Selain ketemu sama saya, bisa langsung ketemu juga sama Master Genta Iya. tentunya. Nanti kita juga Betul. Karena ya kita juga sama-sama sambil belajar kok tentunya. iya betul. Ya, kita di sini niatnya satu, menciptakan 1 juta trader yang well educated. Nah, itu dia sobat traders, itu salah satu jargon terkuat kita ya Mas Iya, Widi moto ya. kita. Moto kita Iya. di sini ya. Nah, jadi buat sobat traders yang ada di luar sana jangan berpikir wah ini oknum yang menjerumuskan, enggak seperti itu ya. Betul. Kita memberikan edukasi yang benar-benar real edukasi, Betul. tidak dipungut biaya sedikit pun Mas Ya, Widi. betul Benar sekali. Mas Widi ya? Betul banget. Jadi di luar sana nanti kalau ada yang minta pungut biaya itu berarti bisa dikatakan oknum ya Mas ya? Oknum itu Oknum hati-hati. ya, apalagi membawa atas nama Didimax ya. Aduh, itu udah. Nah, biasanya banyak sekali itu di luar sana, di sosmed khususnya Mas Widi. Betul. Saya banyak yang bisa deposit di 5 juta itu, Nah. waduh. Ya, 5 juta juga. jadi 100 juta. Iya, kan itu 5 udah nggak juta masuk jadi akal. 100 juta gitu ya. Aduh, itu risk rewardnya mau berapa itu ya. Jadi seperti itu ya, kita apapun itu bisnisnya kita anggapnya logika yang bermain ya. Betul. Logika yang bermain. Jadi kalau logikanya bisnis ini tadi yang udah dicontohkan oleh Master Widi, kita modal di 100 juta dengan target 1 juta itu memang realistis ya Master ya. Realistis banget itu. Beda halnya kita modal 100 juta, profit 100 juta. Nah, itu mungkin seperti apa? Dalam 1 minggu Dalam lagi 1 itu. minggu tuh Wah, pandang aduh. Master Widi gimana itu? Wah, itu udah benar-benar nipu itu. Nipu ya. Jadi kita bilangnya nipu di sini ya. Iya. Jadi seperti itu ya sobat traders ya. Nah, mungkin gak kerasa juga nih Mas Widi nih udah beberapa menit ya, udah Iya. 30 menit ke depan kita sudah Waduh. menemani nih Luar biasa sobat traders yang ada di luar sana. Mungkin info lebih lengkapnya bisa langsung saja ke sini ya Mas ya. Ya. Bisa langsung ke kantor kita di Dimax Berjangka Bandung ya, di Jalan Garuda nomor 88 Andir Bandung. Nah, Ya. jadi jangan sungkan-sungkan, khususnya sobat traders yang ada di Bandung maupun yang di luar sana, jangan berkecil hati. Ini salah satu edukasi yang kita berikan juga Mas Widi ya, Betul. melalui online. Online, Nah, jadi iya. offline online pun kita tetap jalankan Ada, edukasinya. Dan ini salah satunya. Dan gratis ini. Gratis Tinggal pula. dilihat aja di YouTube ya Mas Widi ya. Banyak banget. Tinggal dilihat misalnya mau belajar apa nih, mau belajar ABC, nanti buat cari search di YouTube di Dimax di Dimax ya, di Dimax official. Di Dimax official. Nah, di situ ada, tinggal cari namanya, penjelasan dari Master Widi ya, dari master-master yang lainnya juga ada, Master Sia, Master Sony juga ada. Jadi banyak sekali di sini untuk penjelasan edukasinya Master Widi ya. Betul, banyak Nah, banget. kita tinggal tag aja nanti nama-nama mentor edukasinya, yang edukatornya nanti keluar semua di sana di Dimax official. Jadi jangan khawatir buat yang ada di luar sana ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ya sampai di situ aja Master Widi ya. Penjelasannya sangat bagus, sangat jelas dan mudah dipahami ya, mudah dipahami, tidak bertele-tele, langsung ke intinya ya. Insya Allah, Kalau insya kita Allah. bilang penipu di sana. Penipu Ya, udah, itu langsung aja nggak hajar. realistis ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi buat sobat traders ya, apabila kita ada salah kata atau penyampaian, mungkin di sini kita hanya bersifatnya
sharing ya Mas Widi ya. Sharing Ya Mas Widi betul. ya. Di sini sharing tidak menggurui ya. Mungkin kita ucapkan juga mohon maaf ya atas perilaku-perilaku atau ketidak kesenonohan mungkin ya. Karena Iya. di sini kan namanya kita ngobrol santai Mas Ngobrol Widi ya. santai ini, Ngobrol lebih ke ngobrol santai. Jadi santai. tidak ada yang terbawa emosi atau terpancing apa lah Mas Widi ya. Iya betul. Jadi seperti itu. Oke. Di sini mungkin kita akhiri dulu Mas Widi ya. Saya Genta Saputra dan rekan saya di sini. Widiansyah, Kita pamit undur diri. See you. see you.